Bu Erika, saya lagi nyiapin bahan ini, bahan yang lain. Jadi saya sambil ini dulu ya. Oh, oke. Oke. Baiklah, Pak. Sebentar ya. Iya, baik, Pak. Nanti kalau saya waktunya di stop ya, Pak. Oke. Iya, saya nanti Ya, akan baik, Pak. masuk. Terima kasih. Ya, Oke. terima kasih. Iya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Lanjut di slide berikutnya, Ibu Marisa. Oke. Jadi langgam itu apa ya, rekan-rekan mahasiswa ya? Kalau dari kamus Oxford ini artinya itu satu definisi arsitektur tertentu berbeda dengan karakteristik struktur dan ornamen di tempat lain. Kalau Anda lihat sekilas bangunan ini biasanya kalau kita kuliahnya offline untuk tebak-tebakan ini jenis bangunan apa begitu. Ya, betul. Tapi karena sudah tertulis mungkin ya Anda mudah. Tapi kalau meskipun sudah tertulis, Rois Wahid bisa lihat itu kira-kira bangunan apa, Dek? Iya, Bu. Kira-kira bangunan apa itu? Ada tulisannya, tapi kira-kira itu bangunan apa? Bentuknya kayak gitu. Seperti pabrik, Bu. Iya, betul sekali ya. Seperti pabrik. Padahal bukan. Mesti ditebakin yang lain juga nih. Oh, ya Ya. ditebakin yang lain, Pak. Oke, Stella Felisa Utama. Ini saya sambil buka partisipan, itu nggak hafal mahasiswa. Iya. Ya, saya bantu ya, Bu Erika ya. Silakan Pak Wijaya. Halo rekan-rekan semua, selamat pagi semua ya. Saya dan Bu Erika ini mau tebak-tebakan dulu nih supaya kalian nggak ngantuk. Siapa ya Bu Erika yang bisa kita tunjuk untuk menjelaskan ini bangunan apa ya kira-kira? Coba dilihat Bu Erika, siapa? Ini saya sambil buka partisipan Pak. Stella Felisa Utama ada, Dek? Stella ya, coba Ada, Stella. Oh, Anda silahkan coba. Coba Stella. Sambil perlihatkan dong wajahnya supaya kita tahu. Coba. Kita pengen tahu mahasiswanya yang mana, nggak pernah ketemu. Iya, nggak pernah ketemu nih. Maaf Bu, laptop saya nggak ada webcam-nya. Ya, nggak ada webcamnya. Ya oke, Iya. nggak apa-apa. Kalau gitu silahkan dijelaskan. Ini ya, perkiraan ini bangunan apa gitu ya Pak, Bu? Iya, betul. Silakan. Apa ya, mungkin seperti mall mungkin. Mall, oke. Tadi Rois bilangnya apa tadi? Bangunan pabrik ya? Kalau Rois bilang pabrik. Kalau Stella bilang ini Mall. Dari mana kamu bisa bilang bahwa ini mall? Soalnya di bawahnya kayak podium gitu ya. Yang tiga itu saya kurang ngerti sih yang tiga di atas itu apa, tapi di bawahnya mungkin karena kayak podium gitu mungkin. Oke. Kita butuh satu orang lagi. Terima kasih Stella. Bu Erika. Thomas siapa? Handoko yang di bawahnya langsung. Thomas Handoko. Ada nggak Thomas Handoko? Mas Handoko ada nggak? Ada, Bu. Ada. Iya, silakan. Oke. Boleh perlihatkan dirinya dulu nggak supaya Iya. kita sama-sama lihat nih. Nah, Thomas Handoko ya namanya ya? Iya, Pak. Iya. Kamu dari mana, Thomas? Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Sekarang posisi di Medan ya? Iya, Pak. Posisinya masih di Medan. Oke. Lapangan Merdeka apa kabar? Bagaimana, Pak? Merdeka Walk apa kabar Merdeka Walk? Sepi sih, Pak. Tapi kadang kalau Sabtu Minggu banyak orang yang nggak pakai masker juga. Oh, kamu pakai masker kan? Kalau keluar? Ya. Oke, Thomas ya atau Handoko ya. Saya pengen tahu menurut kamu ini bangunan apa ya kira-kira ya? Saya sepertinya ini bangunan mixed use gitu, Pak. Karena saya kayak bawahnya juga tadi podium dan saya juga kurang tahu atasnya itu apa. Tapi kalau misalnya mall itu mungkin nggak. Kalau mall itu saya merasa perlu sama semua lantai gitu. Tapi kalau mixed use mungkin ada podiumnya gitu. Oke. Bu Marisa boleh nggak dimajuin satu slide ya? Tadi kita akan coba menjelaskan. Nah ini ya, ini bangunan yang sama loh nih. Coba siapa
Thomas, kalau kamu melihat seperti ini, apa yang ada di benak kamu? Ini bangunan yang sama ya, cuman tadi dilihat dari bawah, ini kita pakai drone. Itu bangunan. Ya, masih yakin bahwa itu adalah sesuatu yang mixed use atau apa gimana? Bukan, Pak. Apa jadinya apa? Ayo gimana nih anak Medan nih, coba. Stella juga boleh sambil mikir ya, apa kira-kira nih, benar nggak nih mall nih, atau memang inilah mall gitu ya. Atau tadi siapa, Rois ya, yang pertama ya. Iya, Rois Wahid. Kira-kira gimana dia lihat dari atas ini apa ya? Apa ya kira-kira ya? Nggak apa-apa. Kalau lagi luring biasanya saya suka bagikan ini, Ibu Marisa suka bagikan coklat ini. Tapi karena kita nggak luring, ya kita berbagi pengetahuan aja. Gimana Rois? Mana Rois ada? Masih ada? Ada. Iya Pak, ada Pak. Apa ya Rois? Yakin? Stella gimana Stella, yakin? Nggak yakin sih Pak. Nggak yakin ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi Thomas saya lihat itu ya ada tulisan di bawahnya ya. Jadi langgam itu secara esensi itu tentang visual ternyata ya. Jadi penampilannya aja ini ya, dan tidak harus selalu terkait dengan fungsi dari sebuah bangunan gitu ya. Tidak harus gitu ya. Nah, ini pun demikian ya. Jadi tadi Rois bilang ini adalah bangunan pabrik ya. Pabrik. Kemudian tadi Stella bilang ini mall. Kemudian Thomas tadi bilang ini multifungsi ya. Nah, sebenarnya ini adalah bangunan rumah sakit. Ya. Rumah sakit, betul. Kalian nggak salah dengar, ini bangunan rumah sakit. Namanya adalah rumah sakit di kota Aachen di Jerman ya. Itu ada tulisan klinikum ya, tapi klinikum itu bahasa Jerman, jadi saya memberitahu ini adalah bangunan rumah sakit ya. Tapi memang ini tidak seperti rumah sakit sebagaimana kita kenal di Indonesia ya. Jadi kalau kalian masuk rumah sakit di RSAS atau di RSCM atau di Boromeus atau di Kebonjati ya, kalian pasti tahu dong, pernah lihat ya rumah sakit itu seperti apa gitu ya. Masuk, ada hall besar, kiri kanan ada reception, terus ada ya begitulah ya. Nah, kalau ini enggak, ini berbeda sekali ya. Jadi ketika masuk memang seperti mall, karena di situ memang ada campuran macam-macam kegiatan ya. Nah, jadi ada bagian komersialnya, ada bagian yang terkait langsung dengan fungsi rumah sakitnya ya. Nah, jadi dengan adanya ketidaksinkronan antara tampak dan fungsi itu, ini memang menjadi satu problem. Kenapa? Terkadang langgam itu tidak terkait langsung dengan isinya ya. Saya bilang langgam ya, bukan form follows function, lain ya. Kalau form follows function itu adalah bentuk itu mengikuti isinya, mengikuti fungsinya ya. Tapi ini langgam, kita berbicara langgam ya, tadi Bu Erika sudah sampaikan. Nah, oleh karenanya di dalam di dalam langgam itu, atau di dalam kenapa kita perlu membahas langgam ya. Jadi barangkali dengan cara kita mengamati menelaah langgam bangunan, kita bisa melihat atau kita bisa mungkin mendapat pemahaman bagaimana fungsi bangunan itu dan kaitannya dengan tampilannya ya. Dan dengan adanya langgam ini, maka kita juga bisa menyimpulkan sebagaimana yang ditulis pada slide berikutnya ya. Coba Bu Marisa ya. Ini kita bicara kegunaan langgam. Jadi di sini dituliskan bahwa penentuan langgam bangunan
setidaknya bisa membantu menjelaskan bentuk arsitektur dan menyatakan hubungan satu bangunan dengan bangunan lainnya sejenis. Nah, artinya gini, artinya kadang di dalam tugas pelestarian ini kita diperlukan untuk mengidentifikasi ini langgam apa ya? Ini langgam yang dipengaruhi oleh apa gitu. Nah, biasanya kalian juga nanti diharapkan bisa menelusuri ya. Kalau di Bandung itu kan orang selalu mengatakan wah ini Art Deco, ini Indies, tapi sepertinya apa ya? Persisnya apa gitu. Pengaruh apa aja yang muncul ya. Jadi ini yang diperlukan untuk bisa membandingkan satu bangunan yang kita selidiki dengan bangunan yang lain ya. Jadi diharapkan dengan mengamati satu bangunan, langgam bangunan tertentu, kita mungkin bisa menetapkan bangunan lain ya, yang juga barangkali muncul pada atau dibangun pada tahun yang sama, atau juga dibangun oleh arsitek yang sama. Ya. Jadi kalau kalian melihat bangunan di Bandung misalnya ya, di Bandung itu ada bangunan Rektorat ITB, kemudian ada bangunan Villa Merah ya, kemudian ada bangunan yang di Jalan Braga, Gas Negara ya, kemudian juga mungkin Gedung Merdeka, itu mereka punya kemiripan ya, meskipun tidak semuanya dibangun oleh arsitek yang sama ya. Nah, jadi dengan cara mengamati langgamnya, kita mungkin bisa menentukan bahwa ini ada hubungannya dan mungkin barangkali bisa datang dari waktu yang sama ya. Nah, selanjutnya klasifikasi langgam itu juga menyatakan bahwa langgam itu ya, langgam bangunan itu bukan sekedar hasil dari suatu craft ya, tapi juga dia boleh jadi atau sangat dipastikan memang dipengaruhi atau merefleksikan filosofi, arus intelektual, harapan atau aspirasi pada suatu zaman ya. Jadi kalau kalian melihat langgam arsitektur, kalian bisa tahu nih apa nih kira-kira filosofinya, apa kira-kira substansi pengetahuan yang berkembang pada saat itu, dan apa kira-kira yang ingin ditonjolkan atau yang menjadi harapan dari perencananya atau perancangnya ya. Jadi kalau mengambil contoh konkret misalnya ya, contoh konkret yang kita bisa lihat, ya paling mudah kita melihat gambar kampus ITB aja ya. Jadi atau misalnya di slide berikutnya lah. Ya, coba slide berikutnya ini Bu Marisa ya, makasih. Ini Anda tahu ya bangunan ini bangunan di mana? Saya barangkali ada yang bisa menjawab di mana bangunan, atau ada yang pernah melihat bangunan ini enggak sebelumnya? Saya perlu dibantu nih Bu Erika, barangkali ada mahasiswa yang bisa. Larissa Putri Kartika, ada. Ya. Larasati Putri Kartika. Ada Bu. Iya, coba deh ini bangunan di mana? Pernah lihat? Oh, ini kan sering lihat kalau di Bandung ada. Ya. Sebenarnya saya bingung Bu, soalnya banyak yang mirip-mirip. Oke. Yang salah satunya aja kalau gitu kan banyak ya. Salah satu. Yang kamu ketahui aja. Apakah kamu pernah lihat bangunan ini gitu? Bentar, saya lupa namanya. Tapi di mana bangunan ini? Tadi kan Bu Erika udah bilang ini di Bandung gitu ya. Tahu nggak di mana ini persisnya? Kira-kira kalau persisnya nggak tahu, kira-kira di mana atau apa? Dekat ITB ya Pak? Di dekat ITB ya? Iya, kalau Ya, nggak salah. ya memang sih dekat juga, tapi nggak dekat-dekat banget. Ya. Pak. Oke, Larasati kamu dari mana sih? Dari Bandung atau dari luar kota? Dari Surabaya, Pak. Oh, dari Surabaya. Iya. Oke. Berarti kamu tahu dong Hotel Majapahit ya? Tahu, Pak. Tahu ya? Oke, ya nggak apa-apa. Jadi
mungkin dalam kondisi pandemi ini memang agak sulit ya kita berkeliaran berpergian ya, jadi nggak apa-apa. Jadi saya bilang aja ini adalah bangunan di Kota Bandung ya. Ini letaknya di dekat Jalan Gunung Agung, kalau kalian tahu, di dekat perempatan Dago, yang ada gedung Unpad, ada Hotel 101, di depan situ ada taman ya. Nah ini adalah gedung bank BTPN ya di Kota Bandung ya. Ini saya ambil karena waktu itu jadi tugas kuliah ya. Nah yang seperti ini ya, bangunan seperti ini, kalau kalian lihat kan, ya ini mungkin teknik fotonya aja ya. Jadi bangunan ini tuh atapnya tidak pakai atap perisai gitu ya, tapi dia menggunakan atap datar ya. Kemudian juga bangunan ini juga punya karakter yang kelihatannya lentur ya, fleksibel gitu ya. Nah ini memang salah satu bangunan modern di Kota Bandung ya. Jadi bangunan modern itu dalam arti gini, bangunan ini dibangun sekitar tahun 1930-an ya, tapi dia merupakan salah satu produk dari gerakan arsitektur modern yang dampaknya itu sampai di Kota Bandung ya, di Kota Bandung, dan arsiteknya juga orang Belanda ya, namanya Albers ya. Nah Albers ini memang ketika berpraktek di Bandung pada awal tahun 1920-30-an itu, dia banyak terinspirasi oleh gerakan arsitektur modern di Eropa, sehingga dia mencoba menerapkannya di Kota Bandung ya. Nah meskipun tidak menggunakan atap-atap perisai gitu ya, nah ini pada karya dia masa-masa awal dia masih banyak menggunakan bentuk-bentuk yang streamline ya. Jadi seperti kalau kalian lihat rumah 3 villa yang dekat dengan Jalan Ganesha itu, jadi kalau kalian di gedung arsitektur ya, di lantai atas tuh karena ada balkon, nah kalian bisa lihat itu ada 3 gedung yang kembar ya. Nah mudah-mudahan kalian tahu. Nah ini arsiteknya sama ya. Jadi begitu kita melihat langgam ini ya, dari sejarah perkembangannya kita bisa tahu bahwa pada waktu itu semangat zamannya itu juga mencoba membebaskan dari arsitektur klasik yang penuh dengan ornamen ya. Di sini kan tidak ada ornamen sama sekali nih ya, tampaknya juga licin ya, klimis gitu ya. Meskipun dia modern bentuknya, tapi dia memperhatikan unsur tropis ya. Unsur tropis itu kondisi tropis itu diperlihatkan dengan cara bagaimana dia melindungi bukaan terhadap sinar matahari. Jadi ada overstack, ada tritisan ya, ada tritisan yang memang dibuat sengaja untuk melindungi jendela atau bukaan dari terpaan langsung sinar matahari ya. Nah pemahaman seperti ini memang bisa ditelusuri ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana filosofi yang ingin disampaikan atau gagasan yang ingin disampaikan dengan bentukan seperti ini. Nah itu salah satu kegunaan kenapa kita perlu mengenal langgam ya. Dan dengan itu juga kita bisa mengikuti atau kita bisa mempelajari arus intelektual apa yang terkait dengan pengembangan arsitektur pada zamannya ya, aspirasi apa, harapan apa yang bisa kita lihat ya. Nah sama dengan kasus rumah sakit tadi ya, memang pada zaman itu tahun 70-an itu semangat untuk industrialisasi itu memang amat sangat tinggi ya. Jadi di Jerman itu memang industrial architecture itu memiliki suatu kanal tersendiri dalam pengembangan arsitektur ya. Jadi tidak sekedar apa yang kita kenal 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir tentang bagaimana minimalis architecture gitu ya. Ternyata enggak, di sana pada waktu itu sangat menonjolkan unsur-unsur itu tadi ya. Unsur-unsur teknologinya itu ya. Jadi dia ingin memperlihatkan bahwa bentuk itu memang harus sesuai dengan fungsinya ya. Di mana rumah sakit itu kan sangat
sangat kental urusan utilitas ya, mechanical, electrical. Nah, buat sebagian arsitek pada waktu itu tidak perlu ditutupi ya, tidak perlu ditutupi ya, termasuk tadi saluran-saluran, pipa-pipa ya, shaft udara, kemudian bagian daripada utilitas bangunan itu nggak perlu ditutupi gitu ya. Nah, itu adalah mencirikan semangat zamannya pada saat itu ya. Jadi kurang lebih langgam itu seperti itu ya. Jadi kegunaan langgam tadi yang disampaikan. Ibu Erika, saya berhenti dulu, silakan dilanjut lagi oleh Ibu Erika. Ya, baik Pak, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide berikutnya Bu Marisa. Oke, sambil sedikit meluruskan ya adik-adik. Jadi kalau disebut kolonial arsitektur gitu ya, kalau balik lagi nih, kalau seandainya Anda Anda presentasi ya di kalayak asing ya, audiens Anda orang yang tidak tahu kondisi di Indonesia, terus Anda menyebut kolonial arsitektur itu apa gitu. Ya kan, yang kolonial yang di Indonesia, kalau kolonial di tempat di Afrika misalnya dijajah Prancis, kolonial di Maroko ada juga misalnya Prancis, arsitekturnya juga pasti beda sama kita. Jadi mungkin lebih akurat kalau tidak disebut kolonial arsitektur, karena kolonial itu merujuk pada periode sejarah atau politik pada masa tertentu ya, sedang ada masa politik tertentu ya. Jadi ada era imperialisme dan sebagainya. Oke, artinya apa? Kata ini sebenarnya relatif gitu. Kolonial di mana, terhadap apa, dan bentuknya, pengaruhnya apa begitu ya. Kolonial arsitektur di tempat lain pasti hasilnya juga beda. Kemudian banyak bangunan ya, tentunya pada saat seorang arsitek membangun bisa jadi tidak konsisten dengan satu label tertentu. Ada masanya juga sedikit bercampur. Ada bisa juga sedikit eklektik. Kita lihat minggu lalu waktu diberi contoh rumah sakit juga ya, dulu rumah Raden Saleh yang rumah sakit. Nah, itu bercampur-campur dengan langgam yang lain. Ada sedikit gaya modis dari Maroko ke atas begitu ya. Ke atas itu maksud saya ke arah Spanyol. Ada juga gaya-gaya neoklasik. Dasar rumahnya sebenarnya dasar villa ya. Karena merujuknya satu kastil di Jerman begitu. Nah, jadi bercampur sehingga kadang juga tidak bisa Anda menyebutkan satu bangunan itu ikut langgam tertentu. Bisa juga disengaja atau bisa juga tidak sengaja ya, sambil kita lihat slide berikutnya. Jadi itu dilemanya menyebutkan satu langgam tertentu. Lanjut Ibu Marisa. Nah, di Indonesia yang kita sangat kaya raya dengan berbagai macam suku, dengan etnisitas begitu ya. Jadi heritage ini membawa keunikan yang berpengaruh pada kota gitu. Jadi Anda bisa melihat tidak semua kota ya punya struktur unik seperti kita. Ada satu area pecinan akhir-akhir ini ya, karena 2 minggu terakhir ini adalah tahun baru musim semi begitu, banyak ini liputan tentang area pecinan. TV juga memperlihatkan area Surya Kencana di Bogor gitu ya. Kemudian koran-koran juga menyebutkan. Nah, kenapa saya sebut tidak semua kota begitu? Kalau Anda lihat di kota metropolitan di tempat lain gitu, misalnya Anda lihat di London ya masih ada Chinatown gitu. Kelentengnya ada enggak? Gitu. Tempat ibadah tempat etnis khusus ini belum tentu juga ada gitu. Artinya apa? Dengan multi etnik ini yang di Indonesia dia menunjukkan keberagaman kota gitu ya. Nah, yang kita lakukan di kuliah pelestarian itu kita mengupayakan contohnya keberagaman itu supaya tidak hilang. Di sebelah ujung kota yang lain ya, kalau di
konteks Jawa Tengah, Solo, Jogja itu ada kauman ya, daerah masjid, pesantren gitu, tradisional. Orang Jawa Tengah menyebutnya mungkin kauman ya beda gitu. Pecinan juga ada, kauman juga ada. Kompleks yang tradisional Jawa juga ada ya. Untuk apa kita rawat keberagaman itu? Untuk memberikan kesejarahan. Coba Anda lihat di slide, memberikan arti apa pada masa lalu, menjelaskan kondisi sekarang dan untuk melihat masa depan. Ya, jadi kita punya beragam nih. Ada bangunan tadi ya dari peninggalan era Belanda begitu, kemudian ada bangunan saya sebut vernakular arsitektur, ada bangunan dari peradaban dari beragam peradaban yang masuk ke Indonesia ratusan tahun yang lalu ya, 1500 1400. Oke, lanjut Ibu Marisa. Nah, Anda ingat kita sempat menyampaikan ini di dua kuliah sebelumnya. Ada jadi Pak Jan Gimpel ini dia membahas periodisasi ya. Ada arsitek Bizantium, Islam, Romantik, Gotik, Renaissance, Barok, dan Klasik. Artinya apa, Adik-adik? Saya mau menjelaskan ya, bukan berarti begitu era tahunnya ini habis, terus karya arsitekturnya habis loh ya. Ini yang muncul. Ya, kalau mau dibalik, kalau Anda mau berpikirnya dibalik, jadi arsitektur klasik yang kembali melihat arsitektur era Yunani, Romawi, zaman Aten itu di 1750-1840 ya. Ingat slide 2 minggu lalu yang kita jelaskan dengan contoh. Era Barok di 1600-1780. Kemudian era Renaissance itu karena medieval arsitektur ya, era abad pertengahan, maka untuk memberikan pencerahan baru, saya sebutkan bahwa di tahun itu mulai ada mesin cetak ya, mesin cetak pertama dibuat dari Jerman, sehingga dulu sumber informasi yang hanya dipegang oleh beberapa orang itu dengan cepat disebarluaskan ya, jadi penerangan di mana-mana. Mundur lagi ada era gotik berdasarkan ciri khasnya begitu ya. Anda bisa lihat jenis bangunan di abad itu, kemudian arsitektur romantik. Ini kalau salah satunya ya yang arsitektur gotik, kalau Anda gampang nanti Anda bisa lihat rose window. Nanti sambil kita lihat contoh ini mudah ya. Dan juga jangan khawatir sama jenis-jenis begini ini. Begitu Anda lihat bangunannya, kalau Anda nggak lihat langsung, Anda lihat video, Anda lihat National Geographic, Anda lihat rekamannya, Anda tahu, nanti Anda paham ya. Kemudian yang antik Bizantium ini ya tentunya itu arsitektur yang ratusan tahun yang lalu ya, itu yang sangat awal. Sambil kita lihat. Lanjut Ibu Marisa. Oke, ini yang sudah lebih dekat ke kita ya. Tadi ya minggu lalu juga sudah kita sempat jelaskan bahwa abad peralihan dari kemodernan awal ini arsitektur yang muncul saya bilang di sekitar Perang Dunia I ke Perang Dunia Kedua. Ya, modern awal termasuk masuk lagi ke international style yang dijelaskan di minggu lalu oleh Pak Wijaya, bagaimana sih international style itu muncul, kemudian dasarnya apa, ada konvensi di seluruh dunia memperlihatkan arsitektur tuh harusnya yang seperti ini nih, lebih baik, lebih sehat ya. Bersamaan dengan itu ada langgam Amerika, nanti di slide berikutnya bisa kita lihat. Masuk ke Indonesia, kita menyebut ada globalisasi arsitektur modern ya. Sebenarnya di zaman itu ada saya mau menyebutnya ya modern arsitektur gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Kalau Anda balik lagi, kalau Anda menyebut ke audiens asing, Anda menyebutnya modern arsitektur begitu ya. Kemudian ke tahun 60 ini dan high tech, nah ini muncul yang di tahun 70. Oke.
Oke. Ya, lanjut Ibu Marisa. Nanti sambil jalan. Nah, ini yang mau kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi, karena sering kali disebut Bandung Art Deco. Begitu. Artinya apa? Coba Anda lihat ya. Ada 3, Art Nouveau, Jugendstil, dan Art Dekoratif. Mulai dari yang paling belakang yang sering Anda dengar. Mudahnya begitu, dekoratif. Ya di dekor, ya di kulit. Yang lihat. Terus kalau Anda ingin tahu sebenarnya Art Nouveau, dia itu pembaharuan. Jadi begini, rekan-rekan. Karena arsitek di zaman itu ya, awal abad di 1920 itu mereka ingin punya karya arsitektur ya, saya bilang yang baru ya. Kan kalau arsitek di zamannya selalu ingin punya penanda di zamannya. Nah, gerakan ini mereka itu mengambil lagi inspirasi dari saya bilang ribuan tahun yang lalu. Anda ingat tadi di slide pertama bisa menggali dari karya suku Aztec di Amerika, bisa juga menggali dari kuburan terdalam di Mesir sana ya, di zaman mumi-mumi, ornamennya diambil. Nanti Anda lihat dipasang lagi oleh para arsitek ya di zaman itu. Jadi memang di tahun itu ini loh. Kalau karya Art Nouveau, Jugendstil itu begini. Kembali lagi kepada alam, ada gerakan begitu. Kalau betul ya Pak, Schönheit itu kalau di bahasa Jerman artinya ya keindahan begitu, still saat ini gitu ya. Begitu. Oke. Ya, oke. Sambil lanjut kita sambil jelaskan. Mungkin kalau sambil ada gambarnya lebih mudah untuk Anda semua ya. Iya, nanti saya jelaskan sedikit dulu ya. Terima kasih Bu Erika ya. Memang Schönheit dan Still itu menyangkut pada aspek keindahan dan langgam tadi ya. Jadi memang kita pernah dengar Art Deco ya. Art Deco sendiri kan singkatan dari art dekoratif ya, dan ini yang berkembang pada pameran di Prancis ya, di Paris ya. Nanti ada ininya slide-nya. Jadi Art Deco, Jugendstil, Art Nouveau itu memang istilah-istilah yang muncul di awal abad 20 ini ya, yang merupakan semacam reaksi terhadap proses industrialisasi ya. Jadi awal abad 20 itu kan dimulai proses industrialisasi yang cukup besar-besaran yang diawali dengan revolusi industri ya. Mungkin masih ada yang ingat ya pelajaran sejarah arsitektur. Rekan-rekan masih ingat semua ya, sejarah arsitektur itu kan mungkin dulu kita pernah belajar yang namanya revolusi industri ya. Revolusi industri itu tahun berapa ya Bu Erika ya? Mungkin mahasiswa ada yang tahu barangkali ya. Nah, jadi revolusi industri itu memang sudah dimulai sejak 300 tahun yang lalu ya. Nah, tapi mulai berkembang itu pada awal abad 20-an ya. Nah, jadi ada yang namanya Art Nouveau ya. Art Nouveau itu sama dengan Jugendstil ya. Jadi art itu seni baru ya, artinya Art Nouveau seni baru dari bahasa Prancis. Kalau Jugendstil itu Jugend itu young, muda. Stil itu style dari kayak bahasa Belanda gitu ya. Style dalam bahasa Inggris ini ya aliran baru lah, seni baru lah ya. Nah, ini memang sangat kental pada periode menjelang tahun 1900 sampai tahun 20-an ya. Jadi dengan adanya revolusi industri ya, ada gerakan reformasi bagaimana kehidupan di kota-kota di Eropa akibat tadi ya perubahan struktur masyarakat yang tadinya petani menjadi buruh pabrik, menjadi pekerja pabrik, dan ini tentu mengubah mindset maupun lingkungan hidup ya, yang tadinya bersih, aman, stoksa jadi kumuh, kemudian juga menimbulkan kepadatan dan sebagainya serta polusi. Nah, di samping itu dengan adanya revolusi industri, bentuk-bentuk bangunan juga lebih kepada bentuk-bentuk industri ya. Nah, tadi tidak salah juga tadi ketika di slide pertama kita menampilkan bangunan rumah sakit yang memang kental dengan nuansa industrial architecture.
Nah, di sini Art Nouveau Jugendstil itu dan Art Deco itu mencoba memberikan suatu pemahaman baru ya, pemahaman baru, kreasi baru sebagai respons terhadap industrialisasi itu sendiri ya. Jadi biasalah, jadi pasti akan ada yang pro, ada yang kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ini merupakan sesuatu yang lumrah ya. Nah, jadi ujungnya itu adalah memang Art Deco yang akhirnya meskipun munculnya di Eropa ya, di pameran seni di Prancis ya, World apa itu Exhibition di Paris tahun 1920, nyampe juga ke Bandung ya, ke Indonesia, karena kita tahu bahwa Bandung itu memang direncanakan sebagai calon ibu kota negara Hindia Belanda pada waktu itu ya. Jadi pada satu kesempatan saya pernah bercerita tentang pameran Kongres Internasional Arsitektur Modern ya di Athena, itu salah satunya membahas tentang kota Bandung ya. Jadi kota Bandung ya sebagai suatu model permukiman baru ya, dianggap merupakan salah satu kota yang merepresentasikan gagasan the functional city ya, yang merupakan arus utama di dalam pergerakan arsitektur ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini kalian harus tahu bahwa pada tahun 33 itu Bandung itu sudah pernah dipamerkan ya secara internasional mewakili gagasan functional city di Hindia Belanda. Namanya waktu itu Hindia Belanda ya, bukan Indonesia karena masih di bawah koloni Belanda. Nah, kembali ke sini, memang pada awal itu ada yang namanya demam Art Deco setelah pameran itu ya. Jadi pameran dunia di Paris itu melahirkan kegilaan, atau bukan kegilaan, kegandrungan terhadap style Art Deco ya. Boleh lihat slide berikutnya Bu Marisa. Ya, jadi langgamnya seperti ini nih ya. Nah, jadi bentuk-bentuk mobilnya, bangunannya, bahkan sampai ini fontnya ya. Tidak saja di poster, kartu pos, undangan perangko, tapi juga di jenis fontnya ya. Ya, jadi memang ada semacam kegandrungan terhadap bagaimana langgam Art Deco ya, bahkan di kartu undangan ya. Itu ada undangan pesta tahun 1920 ya kayak begitu. Dan tentu saja kalau berbicara Art Deco ya kiblatnya ya itunya Paris ya, makanya ada gambar apa itu Menara Eiffel gitu ya. Nah, jadi perkembangan selanjutnya bisa dilihat di dalam contoh-contoh bangunan berikutnya. Silakan slide berikutnya Bu. Ya, seperti ini ya. Jadi bangunan-bangunan seperti ini ya. Kita bisa lihat ini ya bagaimana ornamen-ornamen floralnya ya. Biasanya dia menggunakan ornamen dari alam ya. Jadi ada garis lengkung ya, kemudian kalaupun ada garis-garis tegas itu juga memperlihatkan bagaimana arsitektur yang khas ini muncul gitu ya. Nah, saya kira itu. Kemudian slide berikutnya apa nih? Ya, nah ini penjelasan tentang Art Deco itu sendiri ya. Jadi seperti dikatakan tadi, ini merupakan hasil berkembang setelah ada pameran di Paris di tahun 1925 ya. Jadi memang Art Deco itu kependekan dari art dekoratif ya. Tapi karena panjang orang bilangnya Art Deco atau Deco style ya. Nah, jadi memang ini berkembang bermula di tahun 20-an, berkembang di Eropa sampai tahun 30-an, dan masuk juga ke Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu mulai masuk. Jadi kalau Anda nanti someday kita sudah bisa berkegiatan di luring ya, berkegiatan di luar ya. Kalau Anda melihat arsitektur di Kota Bandung pada rumah-rumah kuno ya, atau pada Hotel Homan atau Hotel Preanger, nah itu semburat Art Deco-nya itu ada ya. Jadi kalau kalian lihat bagaimana ciri-ciri karakteristik pada zamannya itu terlihat ya. Anda bisa lihat di Hotel Preanger, Anda bisa lihat di Hotel Homan ya, bahkan juga Anda bisa lihat di beberapa gedung ya, misalnya
gedung stasiun Bandung gitu ya, itu stasiun lama ya, maksudnya bukan stasiun yang baru yang di sebelah selatan, atau bahkan di mana di gedung sate bahkan ya. Jadi itu memang sudah banyak ya, meskipun tidak utuh tapi kita bisa menemukan ya ciri-ciri atau karakteristik daripada Art Deco style ya. Dan Bandung itu merupakan salah satu dari 2 kota yang memiliki peninggalan Art Deco yang cukup dominan ya, yang makin lama makin hilang sebetulnya ya. Jadi satu lagi kota yang punya itu adalah Miami di Florida, Amerika Serikat ya. Mungkin itu dulu Bu Erika, silakan dilanjut. Baik Pak, terima kasih ya penjelasannya. Ya, begitu. Coba slide selanjutnya Ibu Marisa. Oke, Anda lihat tadi ya, ide dasarnya bentuk natural dari alam. Bunga, bisa digambarkan surrealis, bisa langsung. Nah, ini karya Gaudi yang Anda sering lihat masuk TV, ya. Banyak muncul di buku arsitektur apapun, pasti selalu nih, Casa Batlló ini muncul gitu ya. Jadi dari bentuk natural gitu, bentuk alam. Jadi semua tekuk-tekuk itu dihias gitu. Kolomnya nggak gampang seperti kolom yang sekarang ya, ditarik naik atau hanya sekedar dibuat kolom ionik dorik, bahkan dihias per detail sampai seperti ini, begitu. Di crafting satu-satu, dan ini juga tidak sebentar. Kalau Anda lihat bahkan di balkon-balkon itu bawahnya bentuk seperti kerang gitu ya. Anda bisa lihat ya di bawah balkon itu kerang, dan banyak detail-detail yang lain yang yang sangat menunjukkan kecintaan Pak untuk kembali memperlihatkan detail alam begitu ya. Naturformen ya. Oke. Lanjut Ibu Marisa. Nah, adaptasi berikutnya ya dari bentuk-bentuk natur alam ini paling mudah juga kalau Anda bisa lihat di struktur baja. Kalau Anda masuk ke stasiun kereta api banyak di Eropa, Anda bisa lihat bentuk yang seperti ini ya. Jadi hampir semua pojokan di crafting flora begitu ya. Jadi bahkan ya, karena namanya juga baja besi ya, jadi dia tuh bisa dicetak gitu, di casting ya. Bentuknya yang keluarnya seperti itu. Jadi memang Anda tahu waktu Menara Eiffel itu dibangun, jadi kemudian advance juga semua penggunaan material baja di kota Paris, sehingga semuanya mau kelihatan baru dengan bentuk seperti ini. Ekspresinya baja dan gelas begitu. Ya, oke. Jadi Anda bisa lihat kota di tahun yang sama, bentuk material arsitektur yang sama, menandai peradaban ya. Begitu. Lanjut Ibu Marisa. Nah, ini kalau Anda lihat satu contoh, Anda kalau lihat ini sekilas ya, ini kan mirip aja nih kayak stasiun kereta di Jakarta gitu. Stasiun kereta kita yang di Jakarta begini, bukan yang di stasiun dekat kota lama Jakarta. Dari jauh. Stasiun Bios ya. Iya kan Pak, cuman gini aja. Artinya apa? Di tahun itu semua karya arsitektur punya pengaruh, terbawalah sampai ke Indonesia. Stasiun ini ya, kalau kita bilang tadi, kita bisa bilang kalau Art Nouveau di Indonesia begitu. Baiknya Anda juga sempat melihat, oh ini juga Art Nouveau di kota lain. Ini Art Nouveau di stasiun Helsinki. Bayangkan setelah 100 tahun dia nggak diapa-apain, cuman begini aja dibersihkan gitu. Kelihatan, oh kok Helsinki nggak mengkilap begitu ya? Ternyata juga nggak cuman begini. Art Nouveau-nya di mana? Kalau Anda lihat ada 2 penjaga ini ya, yang bawa bola dunia. Ini salah satu contoh Art Nouveau. Jadi di mana-mana kalau Anda lihat bentuk seperti itu ya, seperti patung yang bawa. Balik lagi saya cerita, jadi Arts Daily kemarin dia
punya ikon makhluk hibrid saya bilang ya di pemakaman. Nah, yang di stasiun Helsinki penanda Art Nouveau-nya ya ini, ya apa namanya dua patung manusia. Nanti jadi kalau Anda lihat karya arsitektur yang begini, Anda bisa bilang, oh ini Art Nouveau. Mau dimanapun bentuk yang begini, ini kira-kira Art Nouveau. Terus apalagi yang untuk mempermudah, tahunnya sama ya, tahunnya sama. Jadi di awal itu ya, di hampir akhir Perang Dunia Pertama sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Adik-adik Anda tahu Perang Dunia tahun berapa? Saya nanya aja. Nah, tadi kan Hafizah Farah Hafsari ada, Adik? Hafizah Farah Hafsari? Ada, Bu. Iya. Ya, ini tuh hanya untuk mengingat ya, bukan berarti saya sama Profesor Wijayani minta Anda menghafalkan tahun. Jadi kalau misalnya tadi dibilang revolusi industri adik-adik tahun berapa? Gampangnya kalau Anda nonton film ya. Anda nonton film yang Oliver Twist itu enggak sih? Yang sering bolak-balik itu, yang gampang aja. Terus yang anak kecil suruh kerja di pabrik, itu era revolusi industri. Pertama di Eropa. Nah, kalau Perang Dunia I, Hafizah tahu? Nggak ingat, Bu, kalau nggak ingat. Perang Dunia II lah, Perang Dunia II. Perang Dunia II kira-kira 1942-an. Iya, benar. Terus tarik mundur 30-40 tahun gitu aja ya. Jadi kamu kalau nggak bisa ingat belakang, kamu ingat kalau nggak bisa ingat depan, Anda ingat belakang, terus Anda tarik. Jadi kalau Anda lihat arsitektur yang mirip sama di Indonesia, Anda bisa identifikasi, Anda bisa lihat elemennya, Anda bisa bandingkan materialnya, terus Anda tahu, oh ini saya di Indonesia juga punya. Ya, gitu. Oke. Ini model arsitektur Finland oleh Elio Saarinen. Oke, lanjut Ibu Marisa. Ini waktu itu saya ingin membandingkan, ini karya yang bukan arsitek ya. Kalau seniman dia bikin bangunan kira-kira begitu. Jadi berbarengan dengan masa Jugendstil itu kalau nggak salah ya Pak Wijaya. Setelah Jugendstil ini si Pak artisnya ini bangunan dia House ini dia bikin bangunan ini nggak cuma di Darmstadt, dia bikin satu lagi juga ada di satu kota lain. Saya cuma ingin memperlihatkan ini loh, kalau bukan arsitek dia kita bikin bangunan nih jendela ABCDE gini. Kalau arsitek kalian diajar ini nggak bisa nih kayak gini, gitu ya. Di Wina ada di. Iya betul, iya Pak, dia Pak ada satu di Wina. Jadi artis gitu, nggak sama kayak gitu. Bandingnya sama punya Gaudi tadi yang sebelumnya. Meskipun kelihatannya juga banyak tekuk lengkung, dia teratur standar tinggi antar lantai ini enggak. Gitu. Lanjut Ibu Marisa. Oke, nah ini yang di dalam yang saya bilang, coba lihat ini kalau masuk juga sedikit merunduk. Ya ada besar kecil. Mungkin juga kalau orang nggak biasa jalan juga bisa jatuh, harus nunduk. Bukan kepleset sih, tapi artinya ya seperti yang di film kartun begitu, tapi betul-betul dibangun. Anda bandingin sebelahnya ada bangunan yang natural, yang normal begitu ya, bentuknya beda gitu. Salah satu maksudnya artis juga di tahun-tahun di 70, 60. Lanjut Bu Marisa. Oke, nah kita balik lagi ke penerapan ornamen flora itu. Kita lihat, kalau Anda lihat bangunan di Brussels, nggak semua bangunan di Brussels seperti ini ya. Saya mau menjelaskan, kalau tadi kita lihat ada periodisasi ya. Mungkin ada bangunan zaman era Andrea Palladio 1500 yang di Brussels, karena Brussels kan juga umurnya ratusan tahun ya, ratusan tahun. Nah, di tahun yang sama akhir 1800 ya, awal 900, kalau ada orang bikin bangunan baru akan keluar model begini. Ada ornamen flora, paduan material batu kaca, baja dan sebagainya begitu. Apa bangunan yang sebelumnya enggak? Mungkin tidak se-advance itu naruh baja sama kaca. Naruh kaca ya pasti kan sudah mulai ada sudah mulai ada ini ya. Teknologi kaca patri yang untuk ditaruh di katedral. Tapi tapi naruh buletannya mungkin enggak gini gitu. Beda. Cara naruh ornamennya enggak sama. Ya, gitu. Kalau kita lihat di di keterangan saya juga bentuk ornamennya nggak seperti di era ratusan tahun sebelumnya. Begitu. Lanjut Ibu Marisa. Oke, balik lagi kita ke Perancis ini ya. Kalau ada sudah Museum de École ini, museum sih ya begini era interiornya model interiornya semua contoh ke alam, seolah-olah daun, bunga, pohon dan tekuk-tekuk. Dan ini di seluruh dunia ya, mulai dari set peralatan makan
semua detail kecil dihias. Nanti kalau Anda lihat tahun itu bagus sekali semua detail kecil dihias. Ya dia mau memperlihatkan ini loh, kalau gimana? Kalau sekarang mungkin nyebutnya kontemporer modern arsitektur. Misalnya Anda sekarang mau bikin perabot makan gitu, alat makan, Anda arsitek ya. Ya Anda nggak mau bikin alat makan kayak orang biasa, kayak artis gitu. Enggak, Anda arsitek, Anda pengen punya gaya sendiri. Kalau saya arsitek, saya bikin peralatan makan, mungkin saya mau bikin nggak lengkung, sedikit bersudut. Misalnya loh, belum tentu enggak kan? Kira-kira gitu ya. Sama juga waktu itu. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini Central Station Vienna oke. Jadi kalau Anda lihat ya bentuk seperti ini, Anda bisa lihat di mana-mana ya kan ada unsur lengkung ya. Di tahun ini artinya kalau Anda lihat seperti begini, bisa jadi seperti tadi penjelasan Profesor Wijaya yang sebelumnya ya, Anda lihat belum tentu langgam itu menunjukkan fungsi. Yang ini jadi stasiun kereta kota. Kadang juga bisa jadi tempat pabrik pembangkit listrik. Kan era revolusi industri ya, jadi semua bikinnya kota-kota Eropa bentuk-bentuk seperti ini. Ada sekarang kemudian tempat ini jadi mall multi-purpose. Kalau di Indonesia beberapa ini jadi pusat pertokoan biasa. Ada macam-macam. Tapi ide ini kemana-mana ya unsur lengkung. Lanjut Bu Marisa. Oke. Nih kalau Anda banyak lihat nih ornamen bunga ini Vienna. Kalau di Wina ya di saat tahun ini Anda bisa lihat ornamen begini dihias. Di hotel yang sama di Alexandria di tahun yang sama kalau mereka membangun hotel, bentuk begininya juga masuk begitu. Kalau Anda balik lagi, kalau Anda nonton film ya, terus Anda lihat lift itu lift yang ini nih, yang pintunya ditarik itu loh adik-adik, bukan sekarang kan dipencet biasa ya. Itu tuh yang pakai ada pintu besi pintu besinya dibuka ditarik tuh ada ornamen ya kayak gitu. Kalau Anda lihat film-film, The Mummy Return gitu ya, era-era itu mulai ada teknologi tentang lift, kemudian mulai ada ini masang ornamen begitu ya. Di contoh-contoh. Lanjut Bu Marisa. Oke, balik lagi ke Darmstadt. Ini salah satu ikon Jugendstil di sana ya. Setrum di karya Jose Maria Olbry gitu ya. Lanjut satu lagi, Bu Marisa. Nah, ini untuk memperlihatkan konteksnya. Kalau Anda lihat sebenarnya ini juga macam-macam gitu ya. Di sini ada mirip kastil pengaruh Rusia, ini juga ada pengaruh Jugendstil di tahun itu. Di dekat sebelum di ujung paling di sini ada rumah Ernest Neufert. Anda kalau punya standar Neufert itu, ya, Anda tahu, Anda pasti pakai standar Neufert nggak, Krisna Agustriana? Pernah baca standar Neufert atau pakai? Iya, pakai. Masih pakai. Ya. Nah, Pak Profesor Neufert itu dulu sempat mengajar di TU Darmstadt. Terus kalau Anda lihat apa sih kaitannya sama ini sekarang? Pak Neufert itu magang di Pak Walter Gropius, mungkin Walter Gropius lebih terkenal. Pak Walter Gropius di angkatan Frank Lloyd Wright dan CS yang bikin arsitektur modern. Merekanya itu muridnya arsitek Peter Behrens yang mulai pergerakan pembaharuan arsitektur di era setelah industrialisasi. Jadi kan Anda kalau mau melihat arsitek itu di mana di dalam 1 tahun atau kaitannya apa sih, kan Anda mungkin bingung apa itu ya Walter Gropius gitu, terus apa itu kemarin Pak Wijaya bilang ini Peter Behrens, kamu tahu Peter Behrens gitu, dia itu siapa gitu. Kenapa sih adik-adik kita susah-susah nih ceritain arsitek Jerman di situ. Jangan sampai Anda itu cuma tahu ya arsitek Belanda di Indonesia terus karya gini, seolah-olah oh kalau gitu arsitek Belanda. Jangan sampai Anda kalau pergi ke luar negeri diketawain. Maksud saya bukan diketawain gimana ya. Jangan sampai Anda tidak tahu akar langgam arsitekturnya itu dari periode yang di mana. Artinya semua arsitek menyontoh ke satu. Karena saya melihat kecenderungan di Indonesia ya seolah-olah
Oh, ini semua ya dari Belanda begitu. Saya ingin Anda melebarkan perspektif begitu ya. Jadi dari era Pak Peter Behrens ini kenapa dia penting? Karena dia mulai merancang itu awal industrialisasi, semua desainnya itu ini loh, kalau kita menghubungkan antara arsitektur, industrialisasi, dan craft jadinya apa? Nah itu yang penting kalau untuk konteks arsitektur 19-20 tahun di Jerman ya. Jadi nggak cuman seni biasa arsitektur, tapi karena mereka itu insinyur ya. Kalau kalau Anda lihat hampir semua mesin produksi Jerman nggak gitu-gitu juga. Tapi kira-kira begitu ya. Mereka senang sekali sama bentuk ini. Jadi Anda tahu begitu ya. Pak Peter Behrens, Walter Gropius, turun lagi Neufert, gitu, ya, gitu. Terima kasih pada standar Pak Neufert. Kalau nggak gitu, Anda cari-cari nih standar seberapa sih kalau mau bikin ukuran untuk macam-macam. Jauh-jauh kita nerangin sampai sana. Oke, lanjut dulu Bu Marisa. Oke. Nah, ini masih di area itu ya, masih di area Art Nouveau. Jadi kalau Anda lihat ini sama nih penandanya. Anda lihat tadi di Finland stasiun ada orang gitu bentuk begini. Ini juga gitu di Ernest Luffinhaus Darmstadt. Ini naruh flora gitu form. Kalau Anda bisa lihat di detail-detail bahkan di pot bunga, ya di detail-detail landscape yang lain. Kok ada bentuk lucu-lucu kayak gitu ya gitu. Natural form gitu. Bentuknya. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini salah satu rumah ya yang dikasih itu kalau Anda lihat mungkin Anda seperti seolah-olah kok kayak sering lihat gitu ya. Bentuk keramik ini, bahkan keramiknya ya dibuat sulur-sulur gini. Ini kan di mana-mana ada ya. Di satu stasiun kereta di Spanyol ini banyak kalau Anda lihat keramiknya ya gini-gini aja. Terus Anda lihat balkoni, mungkin Anda kalau di kampung Arab di Surabaya Anda juga lihat nih model-model kayak gini gitu. Di kita juga ada. Anda bisa lihat pengaruhnya sedunia. Dibawa dari Spanyol sana masuk ke Eropa lewat selatan, naik ke utara begitu ya. Di mana-mana. Jadi kalau Anda lihat bentuk rumah ini tuh bentuk tipikal rumah villa di sana. Di kita ada nggak? Oh, ada banyak juga di Bandung. Di area sekitar, saya bilang kawasannya Dago ya, disebut coba Anda dengarkan ya adik-adik, villa gitu. Jadi rumah itu terpisah, bukan deret-deret kayak Victorian House gitu. Kemarin kan viral tuh ya, ada Victorian House yang dipindah pakai mobil, dipindahkan 1 kilo gitu ya dari rumah di Amerika. Itu memang kalau yang itu, ya memang rumahnya dia dempet-dempet gitu ya, jenisnya jenis yang begitu. Nah yang ini rumah villa, dia memang tipikalnya terpisah. Supaya Anda tahu, oh rumah itu macam-macam gitu. Ini yang era Jugendstil begitu, semua dihias model-modelnya begini. Dan ini masih banyak gitu ya. Utuh sampai sekarang. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini Pak Wijaya yang harus menjelaskan Pak yang ke sana. Oh, oke. Ini yang angkatannya Walter Gropius saya bilang tadi ya Pak Franklin. Ya begitu. Ya, baik. Ya rekan-rekan mahasiswa ya. Ini salah satu masterpiece dari Frank Lloyd Wright ya. Jadi mungkin kalian pernah tahu ya, pernah baca tentang sejarah arsitektur ya, Frank Lloyd Wright ini ya. Kelihatannya memang hebat gitu ya beliau ini ya. Jadi panutan ya. Salah satu muridnya dia adalah Kevin Lynch ya, yang bukunya mungkin juga pernah kalian baca gitu ya, yang tentang image of the city Kevin Lynch ya, tentang 5 elemen ya, yang ada path, node, segala macam itu ya. Nah, tapi saya mau cerita kali ini tentang Oak Park ya. Oak Park itu salah satu bagian di kota Chicago ya. Dan kantor ini memang di daerah satu jalan, yang satu jalan itu bangunannya adalah bangunan karya dari Frank Lloyd Wright ya. Ada 8 atau berapa bangunan seperti di inilah. Kalau di Bandung kita juga punya yang model Oak Park seperti ini. Itu Anda kalau pernah lihat atau pernah lewat jalan gitu di Jalan Pagar Gunung ya. Jalan Pagar Gunung tuh di dekat daerah Borromeus itu. Jadi Hasanuddin
belokan kedua setelah Jalan Dago ya, persisnya yang di pojokannya ada toko U itu ya. Tahu ya toko U ya? Rekan-rekan tahu nggak itu? Rekan mahasiswa siapa nih? Krisna Agustriana, Anda dari mana? Dari Bandung atau dari luar kota Bandung? Dari luar Bandung, Pak. Dari luar Bandung. Tapi kamu tahu jalan itu nggak? Toko U itu yang di Jalan Hasanuddin Pagar Gunung? Kurang tahu sih, Pak. Kurang tahu ya, oke. Oke, nggak apa-apa deh ya. Nah, tapi ini satu jalan yang banyak karyanya Pak Albers ya. Jadi Albers itu banyak bikin ada 6 atau 8 ya. Dulu sih ada 12 tapi lama-lama hilang gitu. Sekarang mungkin masih ada 8 rumah yang didesain secara unik ya. Nah, ini juga sama di Oak Park itu Frank Lloyd Wright punya kesempatan untuk mendesain salah satu bangunan rumah tinggal ya. Ini rumahnya besar sekali ya. Jadi ini saya ambil dari depan persis dari trotoar ya. Di sana nggak ada pagar, jadi rumahnya semuanya pagarless gitu. Termasuk tadi gambar gereja Usonian Church yang tadi di depan itu ya, mungkin ada di slide ini. Nah, tapi ini adalah salah satu karya Frank Lloyd Wright ya. Beliau ini arsitek yang cukup senior ya, tapi pribadinya sebetulnya tidak menyenangkan ya. Pribadinya tidak menyenangkan ya. Jadi orangnya itu sangat arogan ya kalau kalian baca sejarah biografinya dia. Bukan saya yang ngomong, tapi ada penulis-penulis yang menyampaikan arogan. Bahkan dalam satu pertemuan ketika beliau mau bertemu dengan Mies van der Rohe ya, Mies van der Rohe tahu ya barangkali ya. Salah satu bapak arsitektur dari Jerman ya, Mies van der Rohe itu. Si Frank Lloyd Wright ini nggak mau ketemu ya. Padahal Mies van der Rohe itu berupaya untuk untuk berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi mungkin Frank Lloyd Wright terlalu sombong dia ya untuk berdiskusi dengan koleganya gitu ya. Ya memang karya-karyanya Frank Lloyd Wright terkenal lah ya. Jadi ada yang Falling Water ya, jadi rumah villa milik keluarga siapa tuh, Houseman apa siapa ya, saya lupa itu. Nah itu cukup terkenal. Nah ini salah satunya nih di Oak Park ini ya. Jadi memang dia punya ciri ya, atapnya prairie style ya. Jadi atapnya itu dengan sudut kemiringan yang sangat rendah gitu ya. Kemudian juga ornamennya juga sangat geometris ya, dan rumahnya juga punya pengolahan ornamen yang sangat unik ya. Saya kira ada beberapa gambar di sini ya terkait dengan Oak Park ini, atau cuma satu-satunya ini? Ya. Ada nah, tapi slide selanjutnya ada nih kayaknya. Slide selanjutnya ada ya? Bu Marisa ada. Coba. Oh, ya, ini ya betul. Ya, jadi ini adalah detail yang saya ambil dari bangunannya dia juga ya, di salah satu pojok ya. Jadi kalau Anda lihat detail sebelah kiri atau sebelah kanan, ini mengingatkan detail yang ada terjadi di bangunan hotel kalau di Bandung itu? Ya, hotel apa itu? Savoy, Pak. Savoy, ada juga Savoy. Satu lagi. Preanger maksud saya. Preanger ya. Hotel Preanger tahu ya? Tadi siapa yang menjawab Savoy, siapa tadi? Cahaya, Pak. Siapa? Anda siapa? Cahaya, Pak. Oh, Cahaya ya. Anda dari Bandung atau dari luar kota? Iya, saya dari Bandung, Pak. Oh, pantesan. Tapi good point ya. Jadi memang hotel Savoy itu juga ada ininya ya. Jadi memang saya perlu sampaikan sesuatu juga ya. Jadi meskipun hotel Savoy Homan itu dari luar tampakannya penampilannya itu streamline gitu ya. Terus tadi seperti bangunan Albers yang di BTPN itu di Jalan Dago Sultan Agung. Tapi kalau Anda masuk ke dalamnya ya, terutama waktu zaman saya masih kuliah itu, ornamen Art Deco-nya tuh kental sekali ya. Jadi memang sulit untuk dipungkiri bahwa memang Art Deco itu kental sekali dengan perkembangan kota Bandung pada waktu itu ya, yang mana kalau Belanda itu kiblatnya memang ke Paris ya, ke Prancis gitu ya.
Nah, sedangkan Paris sama Jerman kan musuh bebuyutan gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu ya. Tapi begitulah kehidupannya ya. Jadi kita tahu dari sejarah Perang Dunia kan Perancis sama Jerman itu ini kan bermusuhan. Nah, kalau Belanda itu memang sekutunya Perancis gitu loh ya. Makanya ketika Rotterdam dihancurkan oleh pasukan Hitler ya rata Rotterdam gitu ya. Nah, gitu. Tapi ternyata Hitler itu ketika menyerang Paris, dia bilang Menara Eiffelnya jangan dihancurkan, yang lainnya boleh hancur gitu loh. Nah, jadi itu juga salah satu bentuk apresiasi Hitler juga. Ada satu sisi juga dia menghargai kemajuan suatu produk seni ya, karena Eiffel itu juga merupakan salah satu produk dari hasil dari revolusi industri di Eropa juga ya. Nah, jadi banyak kemiripan-kemiripan yang terjadi di Kota Bandung ya. Jadi tidak salah memang karena hotel Preanger itu kan dirancang oleh Schumacher ya, Wolf Schumacher. Jadi Wolf Schumacher itu sempat berkelana ke Amerika Serikat, sempat magang, sempat lihat juga kantornya siapa? Frank Lloyd Wright. Jadi tidak mustahil bahwa dia itu dipengaruhi juga atau ada semacam pengaruh dari yang namanya arsitektur dengan langgam prairie ini ya, seperti ini gitu loh. Dan kalau Anda lihat di Gedung Merdeka, Museum Asia Afrika, Hotel Homan, bahkan ya di Gedung Villa Merah itu yang dirancang oleh adiknya itu, si Ralph Schumacher itu, atau bahkan di Gedung Rektorat itu ada ya. Kalau Anda ke Gedung Rektorat CCAR yang lama itu, ada ornamen-ornamen yang seperti ini di salah satu bagiannya ya, di bangunan lamanya ya, bukan di bangunan barunya ya. Jadi memang ini membuktikan bahwa persilangan itu terjadi ya. Persilangan antara saling pengaruh dan saling menginspirasi itu terjadi gitu ya. Dan tidak saja di kolom tapi juga di lampu ya. Ini adalah lampu yang sebelah kanannya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau terang lampunya nyala itu efek cahayanya juga menarik. Mungkin itu dulu Bu Erika. Pak, terima kasih. Lanjut slide-nya Bu Marisa. Oke. Oh iya, masih detail ya, Pak. masih Ya, opat detail. ya. Begitu ya semua. Nah, ya, kalau foto ini terkenal sekali ya Pak. Ya, ini Robbie House ya. House, Sekarang ya. jadi museum ini Robbie House ya. Silahkan lanjut. Ya, lanjut. Oke, nah ini kita lihat ya. Kalau pengaruh di Indonesia, kalau di sana 1920 ya balik lagi, barangkali di tahun yang sama pengaruhnya sudah sampai ke kita begitu kan. Diperkirakan begitu karena informasi juga cepat yang di kita barangkali pemilik bangunan, para pengusaha di waktu itu melihat yang di Eropa mulai begitu, yang di Amerika mulai begitu. Kita minta arsitek juga bikin bangunan yang sama. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini ya tadi kita jelaskan di awal ya. Jadi ada modernisme arsitektur di Eropa abad 20, ada gerakan baru, ada inovasi yang seni bangunan yang di Indonesia. Ini saya pikir sudah kita jelaskan di kuliah yang di awal ya. Saya ulang sedikit. Jadi di tahun 1920 berbarengan dengan saya pikir dengan dibangunnya kampus ITB begitu, ini juga mulai menandai ini pergerakan arsitektur baru gitu ya yang benar-benar apa sih yang cocok untuk yang di Nusantara ya oleh McLean Pond dan Thomas Karsten di zaman itu ya. Jadi ya, arsitek yang di umur itu ya, arsitek ya mereka sih ya mulai bekerja di 1800 akhir ya, tapi karya yang paling banyak jadi setelah 1900-an rupanya begitu. Lanjut Bu Marisa. Kenapa saya selalu sebutkan tahun adik-adik supaya kalau Anda sedikit saja menengarai tahun, Anda kemudian ingat langgam, terus Anda ingat arsitek, terus Anda ingat gaya, sedikit aja untuk memudahkan. Oke ya, ini tentang aula barat dan timur. Jadi kalau Anda ingat kuliah beberapa minggu yang lalu bahwa Pak McLean Pond mengambil
bentuk-bentuk arsitektur vernakular di Indonesia menjadikan satu, ada ilmu konstruksi barat, jadi percampuran itu. Lanjut Ibu Marisa. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Nah, kita kembali ke sini. Kalau Anda banyak lihat di sudut-sudut kota Bandung ya, ini tuh beberapa masih ada. Jadi Anda jalan kaki aja kalau ya nanti setelah coronanya berlalu. Anda sambil lihat begitu ya. Karena kalau jalan kaki itu Anda bisa pelan-pelan nih perhatikan detail-detail di kota Bandung, pengaruh Art Deco yang gaya bangunan yang streamline, slick begitu ya di Anda bisa lihat di daerah-daerah ini. Oke. Lanjut Bu Marisa. Ini kembali kita ke Gedung Merdeka, Anda bisa lihat nih elemen-elemen tadi ya yang di awal kok mirip-mirip begitu ya. Ada pengaruh ragam hias Indian Aztec, terus Anda bisa lihat jenis kolom yang sebenarnya mengikuti gaya natural. Meskipun sebenarnya bangunan ini kan agak lebih awal ya dibangun ya dibandingkan bangunan di sekitarnya. Jadi ini gedung yang lebih awal begitu ya. Tapi pengaruh itu sudah mulai ada gitu. Lanjut Bu Marisa. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat di ujung-ujung tadi bahwa kalau kita baca dengan jelas bahwa Art Deco di Star Miami itu juga sangat terkenal. Kemudian kalau balik lagi ke Bandung, kita bisa melihat pengaruh-pengaruhnya di detail-detail bangunan. Jadi ragam hias yang ada ya begini, menaruhnya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini Preanger begini, cara membuat ragam hiasnya begitu. Mungkin kalau arsitek sekarang ya, waduh, ada biaya lebih nggak ya untuk bikin detail itu gitu. Jadi kalau di saat itu, oh ya kalau mau melihat sebagai arsitektur yang baru ya dibuatkan ragam hias seperti ini begitu ya. Sama kalau yang di kita mungkin kalau di konteks kita sekarang, kalau sekarang harus dibuat dengan misalnya yang ala terakota sekarang atau ala Siang Novel sekarang yang dibuat banyak kerawang di atas itu. Nah di zamannya begini Pak Sumaker untuk memperlihatkan kebaruan dengan ragam hias tradisional. Sama-sama ngambil unsur lama loh ya. Siang Novel dia ambil unsur lama di Timur Tengah. Dia lihat ragam geometris yang ada di Timur Tengah ya, ditaruh di atas atap yang di bangunan yang di UAE yang baru itu ya. Ini juga saya pikir idenya juga sama melihat ragam hias yang ada di arsitektur sebelumnya. Jadi sebenarnya ide antar arsitek itu nggak terlalu berbeda ya. Cara mereka menggali idenya juga mirip-mirip aja. Lanjut Bu Marisa. Anda juga bisa begitu, maksud saya gitu. Kenapa membandingkan Pak Siang Novel dengan Profesor Schumacher ya? Oke, ini ragam hias di Preanger. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, kalau suatu saat Anda balik lagi ke Bandung setelah lulus ya, Anda kan tugas akhir nih sekarang nih. Terus Anda masih sempat nih jalan-jalan lihat Hotel Preanger, Anda lihat sekali lagi ya, ragam hias yang di sini begitu. Oh, ini Art Deco Kota Bandung gitu ya. Bukan Art Nouveau yang natural, tapi dia art dekoratif yang di dinding. Jadi dia bentuknya lebih sederhana. Untuk membedakan antara Art Nouveau dan Art Deco. Kalau ada yang kurang jelas, Anda mau stop, Anda tanya ya rekan-rekan mahasiswa. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini sudah dijelaskan tadi ya Pak. Ya. Generasi arsitek Albers begitu. Oke, lanjut Bu Marisa. Ini gampang ya Adik-adik, sampai di sini Anda bisa ya. Sampai di sini Anda bisa ya. Jadi kalau ada orang ngomong Art Deco di Bandung, kita memberikan penjelasan yang cukup. Ini karya detail dari Pak Schumacher ya, Hotel Preanger dibuat sebegini sophisticated ya, detail Ya, yang seperti ini yang detail yang seperti di Oak Park itu ada di sini ya. Jadi betapa arsitek zaman dulu itu sangat passionate berbicara detail ya. Jadi mestinya kalian juga bisa seperti itu.
Bu Oke. Erika, saya Baik, Pak. mohon pamit ya karena saya harus mempersiapkan studium generale jam 9. Jadi ya, saya mohon pamit juga rekan-rekan mahasiswa. Jadi mungkin ini juga kan waktunya sudah sedikit lagi. Terima kasih ya. Saya pamit Bu Erika. Saya Ya, langsung ya, mengundurkan diri ya. ya. Terima Selamat kasih, Pak. dilanjutkan. Ya, sama-sama. Ya. Kita lanjut slide berikutnya, Bu Marisa. Oke, ini gedung awal dibangun 60. Anda lihat tadi ya periodisasi yang di kita tahun 60, banyak komisi baru ya. Jadi bangunan modern di tahun tersebut ya, di era setelah kemerdekaan begitu, maka mulailah dibangun bangunan dengan skala besar. Kalau Anda masih ingat penjelasan, sudah saya rasa ini dijelaskan di minggu lalu juga ya, bagaimana bangunan seperti ini tuh menandai keberadaan satu kota baru atau negara. Jadi yang sifatnya itu landmarking begitu ya, sifatnya menunjukkan, saya menyebutnya imperialisme ya, menunjukkan citra satu kota atau citra satu negara. Jadi salah satunya dengan gedung-gedung ini. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini detail Villa Merah. Anda bisa lihat bangunan seperti ini di beberapa lokasi. Balik lagi ke Venezuela yang saya jelaskan di awal, bahkan ada satu detail di dekat semeteri ya. Ini kan rumah ya, semeteri makam. Bentuknya mirip nih kayak begini. Begitu. Artinya langgam itu art deco-nya ya kemana-mana gitu. Bisa ditaruh di mana saja tanpa memperlihatkan fungsi ya. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini persis begini proporsinya itu, atap segitiga begitu, ragam hiasnya begitu. Ya, ini Anda masih bisa lihat ya Villa Merah ya. Oke, lanjut Bu Marisa. Oke, dalamnya gitu, yang penuh dengan ragam hias begitu ya. Anda lihat undakannya ya masih ukuran segitu Adik-adik, waktu itu standar belum muncul, sedikit terlalu tinggi. Barangkali kalau Anda sekarang belajar akses yang harus betul, universal design, mungkin nggak masuk gitu. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini ragam hias yang menjadi saya bilang sumber ide itu. Digali lagi. Kalau ya dia di Amerika, ya dia ambil ragam hias Aztec. Kalau dia di Eropa, Prancis terutama ya, mereka sangat terobsesi dengan ragam hias yang dari Mesir, misalnya begitu ya, tergantung mereka favorit lihat kemana. Lanjut Bu Marisa ya. Anda lihat ornamen-ornamen ini kan juga Anda ngambil dari mana ya? Nah gitu. Ini Art Deco Aztec Hotel tahun 1925. Kebayang nggak ya 1925? Berarti kira-kira bangunan ini bareng lahirnya sama Aula Barat Aula Timur. Gitu. Terus kenapa aula barat aula timur bentuknya gitu? Oh ya, beda keinginan kan? Beda keinginan, beda fungsi, beda tujuan membangun begitu. Jadi Anda nanti kalau mengerjakan tugas Anda sambil bisa menjelaskan itu ya, rekan-rekan ya. Lanjut Bu Marisa. Nih, Art Deco yang di Aztec. Nih, Art Deco Miami. Oke. Besok lagi kalau Anda jalan-jalan, Anda bisa melihat bangunan seperti ini, Anda bisa mulai prediksi, oh kalau bangunan desain seperti ini, kira-kira 30 ke paling akhir gitu, 1940 atau 19 awal gitu ya. Anda lihat kalau hiasnya garis-garis, jadi tidak terlalu penutup. Berarti ini Art Deco ya, bukan Art Nouveau misalnya begitu. Garisnya tipis. Ini kan mirip-mirip aja kayak bangunan di Bandung. Gitu. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini dekornya tadi ya. Jadi dekor Aztecnya nih ditaruh di berbagai ragam hias yang di sana ya. Taruh di atap, ditaruh di detail di detail jendela dan sebagainya. Lanjut Bu Marisa. Oke. Ya. Oke, kalau ini seperti di Indonesia aja ya kan, yang di kanan Anda sering banyak lihat. Mungkin yang sedikit beda yang di kiri. Mereka menaruh detail di situ. Lanjut Bu Marisa. Oke, ya ini ya streamline. Jadi Art Deco ini lebih sederhana begitu, lebih halus. Kalau Art Nouveau itu ya
natural ornamen gitu ya, tanaman, bunga gitu. Art Deco ini bidang-bidang lurus, mudahnya begitu. Mudahnya begitu. Lanjut, Bu Marisa. Oke, ini balik lagi tadi ya. Jadi yang sumber idenya begini ya. Untuk yang Art Nouveau, ragam tanaman dan apa semuanya sifatnya estetika dari natural element begitu. Lanjut Bu Marisa. Oke. Oh, ini tadi sudah sempat keluar ya. Dan tadi cerita kesejahteranya kita sudah sempat ya adik-adik ya. 925. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini kita ke zaman yang mundur ya. Ingat ini neoklasik. Iya, neoklasik. Jadi kita mundur ke tahun 1800 awal. Tadi kalau kita bilang Art Nouveau di 1800 akhir ke 1900 awal. Ini kita mundur. Mengapa kita balik lagi ke neoklasik? Kita mau menjelaskan Istana Merdeka, adik-adik, supaya Anda tahu neoklasik itu apa sih gitu. Kenapa begitu ya? Perlu ada klasik arsitektur begitu. Karena di tahun-tahun itu ya di zaman saya bilang arsitektur dengan influence Andrea Palladio itu, mereka menyebutkan bahwa ragam arsitektur awal yang disukai di zaman itu kembali nih untuk melihat proporsi Yunani Romawi begitu ya. Untuk mudahnya Anda memahami ini, nanti kita lihat slide selanjutnya ya, supaya Anda mudah ya untuk membandingkan. Nah, ini nih paling sering Anda lihat kan ya, yang disebut arsitektur klasik itu yang klasiknya dulu ya, belum yang neonya. Yang klasik itu kalau ada begini nih, ada proporsi kuil Yunani Romawi. Anda pasti sering mendapatkan bahwa ada elemen-elemen klasik, pedimen, entablatur, busur lengkung, kolom Dorik Ionik Korintian. Selama ini kan Anda nggak ngafalin aja, tapi sebenarnya itu gunanya apa? Balik lagi ke zaman awal, memang fungsinya untuk area worship ya, berkumpul, memuja, kemudian sumber peradaban di zaman itu. Bentuknya begitu. Saking favoritnya bentuk-bentuk seperti ini, proporsinya tuh diambil, ditarik dalam jangka waktu 1000 tahun berikutnya. Lanjut Bu Marisa. Nah, kita lihat ke Istana Negara ya. Ini, kenapa sih kok Istana Negara bentuknya seperti ini? Ini sejarahnya saya yakin mudah ya Anda bisa lihat. Tapi Anda lihat dibangunnya 1786. Artinya apa? Ya arsitektur Art Nouveau Art Deco-nya tadi yang pertama juga belum muncul. Kalau dia tuh 1700 akhir ya, artinya 1800 awal. Yang muncul adalah jenis-jenis gaya arsitektur Andrea Palladio, atau saya menyebutnya Palladian arsitektur ya. Lanjut Bu Marisa. Nih, cirinya bagaimana? Kolomnya jumlahnya genap, bentuknya simetris ya. Ada portiko kolom yang megah, ada kolom Dorik atau Ionik di situ. Gitu. Jadi Anda tahu ya adik-adik, kalau Anda lihat bentuk begini, berarti ini kira-kira 50 tahun lebih awal dari bentuk yang ada di Bandung. Gampangnya gitu. Atau 80 sampai 100 tahun lebih awal. Anda lihat pelantikan Presiden Amerika kemarin, Ibu Wapresnya naik tangga ya. Salah satu ciri-ciri Palladian arsitektur begitu. Jadi untuk memperlihatkan arsitektur tempat simbol kekuasaan ditunjukkan dengan tangga, ditunjukkan dengan jumlah kolom, ditunjukkan simbol. Tetapi mestinya Anda tanya ya, kenapa kok genap gitu? Kalau yang di kita mungkin harusnya ganjil ya. Kita kultur timur ya. Kita ganjil. Ya sudah, memang influence di sana, tapi itu bagian dari saya bilang pengaruh geometrisnya. Ya. Lanjut Bu Marisa. Nah ini yang paling gampang dilihat jadi simetris, portiko, entablatur, dan pedimen. Ini nanti gampang adik-adik. Jangan sampai ya Anda melihat kuliah ini cuma ngafalin, aduh entablatur apa, pedimen itu apa, portiko apa, nggak usah. Nanti Anda lihat dengan sendirinya Anda tahu. Anda nggak tahu, Anda angkat tangan gitu ya. Anda nggak tahu, Anda angkat tangan. Oke. Saya nggak akan nanya
Portiko apa, entablatur apa, pedimen apa, enggak usah. Nanti Anda lihat sambil Anda bisa. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini elemen yang paling mudah ya. Anda lihat elemen jendela bentuknya lengkung. Jadi ini mau di Amerika, mau di Inggris, mau di Eropa yang lain, bentuk Palladium arsitektur itu begini. Sebagai catatan ya, Andrea Palladio itu dia satu arsitek di zaman membentuk kota Venice di tahun, sebenarnya tahunnya agak awal dia ya, 1450 ke 1500. Di tahun itu pun mereka masih mencontoh arsitektur zaman Yunani Romawi. Terus di tahun ini 1800 ya, mundur lagi 400 tahun, dia melihat proporsi itu ya. Jadi elemen jendelanya begitu, portiko yang di depan begitu, entablatur itu hias yang di atas yang menyatukan antar kolom bentuknya begini. Ini ya, Anda lihat ya. Kalau Anda bisa lihat, oh Istana Merdeka itu kok ya mirip sama apa namanya museum di London, kok ya mirip sama beberapa katedral yang lain, kok juga mirip seperti di sekitar Capitol Hill misalnya, ya tahunnya hampir sama. Oke, lanjut Bu Marisa. Ini ya, Anda lihat ya elemen jendela. Nah, kemudian balik lagi kaitannya dengan pelestarian. Nah, ini ada penambahan ini, ada dapur, toilet, ada ganti komponen. Waduh, kurang 4 menit. Lanjut Bu Marisa. Saya harus agak cepat. Oke. Nah, nih saya kasih contoh mundur ke setting yang lain. Ini bangunan dibangun dengan tahun yang hampir sama ya. Ingat tadi Istana Merdeka 1700 akhir. Ini yang sekarang. Saya mau tanya nih kalau gini main tebak-tebakan ke Muhammad Barkah lah. Yang sering Muhammad Barkah ada, Dek? Halo Bu, Iya. selamat Pagi, terima kasih. Muhammad Barkah, coba lihat kesamaannya dengan Istana Merdeka apa nih? Kalau sesama Palladian arsitektur, kesamaannya apa coba dengan yang Istana Merdeka? sebentar. Mungkin bagian depannya kali ya Bu, si susunan kolom-kolomnya. Susunan kolomnya gimana? Tegas dan apa ya? Tapi kalau misalnya bentukan kolomnya mungkin berbeda. Tapi susunannya yang tegas itu mencirikan bangunan pemerintah. Oke. Jumlahnya bagaimana jumlah? Halo? Iya, halo. Jumlahnya bagaimana jumlah? Oh, kalau jumlahnya saya kurang tahu, Bu. Oke, jumlahnya genap sama kayak ini. Oke. Muhammad Barkah menyebutkan yang kolom. Saya nanya ke Hafisa Farah Hafsari. Sama enggak bentuk yang lain yang Anda bisa lihat kesamaannya apa, Hafisa? Mungkin bentuk jendelanya, Bu, ada kayak ornamen-ornamennya. Oke, jendelanya kesamaannya di mana selain ornamen? Apanya? Bentuk apa yang sama di jendela? Ada kayak 2 kolom. Oke, 2 kolom. Pinter. Apalagi jendelanya bentuknya? Apa lagi ya Bu yang sama? Oke. Jendelanya nggak kotak biasa, jendelanya lengkung. Kalau di bangunan Victorian kayaknya kotak ya. Ini lengkung, jadi karena dia 100 tahun sebelumnya. 1700 akhir. Oke. Terus ada satu lagi yang kesamanya. Satu lagi saya nanya Hafidz Muhammad. Terima kasih ya Hafisa dan Barkah. Ada lagi nggak kesamaannya, Dek, Hafidz Muhammad? Apa ya? Gimana? Kalau Anda lihat Istana Merdeka sama ini, Anda lihat apa lagi sih, Bu? Gimana? Penggunaan kayak kolom-kolom Doric, terus ornamen-ornamen Korintian seperti itu. Ornamen Korintian, ya betul. Ada lagi tadi Barkah sudah menyebutkan kolom dan beda ornamen. Hafisa sudah menyebutkan jendela. Anda ingin menyebutkan apa, Hafiz? Terus bangunannya terkesan megah gitu, Bu. Portiko. Oke. Bangunan terkesan megah dengan diperlihatkan apa lagi selain kolom sama jendela? Adanya yang lengkung. Lengkung tadi juga sudah oleh Hafisa. Apalagi coba? Sedikit lagi. Disebut sama dosen-dosen yang lain. Bangunan itu monumental, agung gitu ya. Kan kalau dosen-dosen di kuliah yang lain gitu ya. Di kuliah yang lain nyebutnya gitu. Diperlihatkan dengan apa? Bangunan monumental. Seingatnya aja. Nggak usah dihafalin yang tadi. Oh iya betul, simetris. Satu lagi? Kalau tradisional kita gimana?
candi-candi itu apanya yang dominan? Adanya sesuatu yang menjulang gitu. Oh, betul. Kalau Candi Prambanan apa yang dominan? Mungkin tadi yang saya perhatikan itu sih, Bu. Kalau Anda nonton Lara Croft, Tomb Raider, yang dominan di candi-candi di film-film itu apa? Sebentar. Oh, oke. Anda lihat Al-Azhar, apa Masjid Al-Azhar di Jakarta. Hafiz tinggal di mana, Hafiz? Saya di Bekasi. Udah, Masjid Al-Azhar di Jakarta yang dominan apa? Dari jalan? Apa, Bu? Mau putus-putus? Kalau Anda jalan kaki lewat Masjid Al-Azhar, yang dominan apa? Yang kelihatan elemen bangunan yang paling dominan apa di situ? Kalau Anda jalan kaki lewat situ. Ya Anda naik mobil sih lewat situ. Tapi masih ingat nggak kalau lewat situ yang dominan apa? Adanya bentuk kubah atau dom itu, Bu. Oh, betul. Kubahnya juga sama. Ada lagi nggak yang membuat kesan aku? Ya sudah. Hafiz, nanti kalau ketemu lagi ya. Jennifer Gracia Setiawan, deh. Iya, Bu. Kalau ada bangunan berkesan agung, salah satu elemen arsitekturnya yang penting apa? Mungkin floor to floor-nya itu jadi tinggi. tinggi banget ya. Betul, tinggi. Nah, satu lagi, kalau di bawahnya ada apa? Untuk floor to floor supaya tinggi. Anda lihat kan, itu manusianya aja untuk mencapai lantai pertama perlu naik apa? Perlu naik tangga dulu. Ya, jadi saya sebenarnya dari tadi itu ngejar Hafid masalah tangga. Karena kalau di kita tradisional apa namanya? Candi itu kan kita naik tangga ya. Mau menuju ke apa? Mau menuju tempat spiritual biasanya naik tangga. Mau itu bentuk Candi Borobudur, Candi Prambanan, Anda lihat beberapa tempel yang sama di Asia, Anda lihat kuil Aztec Anda lihat kuil-kuil di Amerika di bagian selatan, naik tangga. Begitu pula ini, kalau Anda bisa lihat tangga itu hampir setinggi manusia. Jadi elemen tangga itu juga menunjukkan kemegahan. Begitu ya Hafid ya, jangan lupa. Terus kaitannya lagi sama kuliah pelestarian arsitektur. Anda lihat, mulai nih diupayakan supaya bisa aksesibel ya, supaya bisa diakses oleh semua orang, universal desainnya terpenuhi, mulai nih kalau saya lihatkan di lingkaran ini akses untuk bisa juga penyandang disabilitas, bisa juga untuk lansia atau siapapun yang mau jalan kaki bisa lewat situ. Lanjut Ibu Marisa. Nah ini jawaban tebak-tebakannya tadi. Bentuknya simetris ya, Hafidz ya, dan Barkah ya, kemudian Hafizah juga jawab, ini apa namanya, bentuk jendela melengkung, ada kolom Korintian, begitu ya, ada simbol, ada bentuk atas Capitol Hill. Ini itu bangunan ini kebetulan ini diletakkan di kota yang apa memperlihatkan kekaisaran Rusia. Jadi ini kota namanya Saint Petersburg ya. Ini tuh kota Rusia yang paling Eropa, letaknya di ujung barat gitu, 200 km dari Helsinki. Jadi pengaruh arsitektur masih dekat. Tapi apakah Anda cuma bisa lihat ini di sana? Oh enggak, bentuk-bentuk begini di beberapa kota juga ada, asalkan di tahun yang sama untuk menyimpulkan hal yang sama. Bisa juga Anda mungkin lihat nanti di Berlin, bisa juga Anda lihat di Amerika, bisa juga Anda lihat di kota-kota yang lain ya. Kita menyebutnya mengambil prinsip Andrea Palladio, Palladian arsitektur dengan ini simbol-simbol geometri simetris begitu. Gitu ya. Ini juga disebut neoklasik. Kalau Anda lihat
Oh, sedikit lagi saya selesai Adik, sorry ya, agak bablas. Kalau Anda lihat tadi bangunan Yunani Romawi yang sering muncul di film-film itu, Akropolis, ada segitiga, ada bentuk tempel begini, itu menunjukkan kemegahan. Jadi gampangnya belajar langgam gitu. Saya mau bilang, kalau Anda lihat ini, Anda lihat neoklasik. Ini kira-kira 50 sampai 100 tahun sebelum Art Deco ya, supaya Anda tahu gitu ya, kalau Istana Merdeka di Jakarta atau kalau di Surabaya gedung Istana Gerahadi gitu ya, itu berarti dibangun di zaman sekitar Raffles gitu, tahun-tahun itu ya, gitu, 1800 awal, 1700 akhir. Lanjut Bu Marisa. Iya, ini balik lagi tadi ya, kolom ragam hias yang ada di Art Deco, lanjut. Oke, ini karya Pak Sumaker bangunan di Jalan Braga. Ini juga kalau kita lihat Art Deco awal ya. Oke, lanjut Bu Marisa. Tapi adik-adik, saya pikir yang untuk karya ini Anda perlu lihat lagi ya. Kalau lihat di bangunnya, harusnya bangunan ini bukan di awal 1900. Bisa jadi mungkin ini juga bukan Art Deco. Mungkin dia lebih tepatnya Art Nouveau, tanaman. Jadi ini bukan Art Deco. Ingat, ini kan dibangun oleh arsitek yang ada satu periode sebelumnya ya. Kalau Anda ingat kuliah yang lalu, dia bukan di zaman Pak Thomas Karsten dan Pak McLenpont, tapi dia di zaman arsitek seniornya. Jadi Braga itu Pak Sumaker dan kawan-kawan era Kuiper CS gitu ya, 1800. Jadi dia mungkin bukan Art Deco tapi Art Nouveau yang awal gitu. Oke, jadi ini ya untuk penutup sudah kita lewat 7 menit ya, mohon maaf. Tapi kira-kira Anda tahu ya itu langgam bangunan, bagaimana cara melihat, dari mana asalnya. Terus Anda bisa melihat pencampuran karakteristiknya. Harapannya nanti kalau Anda mengerjakan tugas pelestarian atau Anda melihat bangunan di tempat lain, Anda mulai bisa tuh menelaah ini. Oke, saya akhiri kuliahnya. Mohon maaf, kuliah TA juga sudah dimulai rupanya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa isi absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.